Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Hayyu. Jadi pembahasan kita pada kali ini ialah Al-Hayyu. Al-Hayyu adalah salah satu Asmaul Husna yang berarti maha hidup. Maksudnya apa di situ? Sifat Al-Hayyu di situ yang artinya adalah maha hidup, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki kehidupan yang kekal dan juga abadi. Lain dengan manusia, lain dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bakalan kehidupannya terbatas dan juga fana sesuai dengan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau sudah sampai pada ajalnya, maka setiap makhluk itu pasti akan menemukan yang namanya kematian. Akan tetapi lain dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Al-Hayyu di situ, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Hayyu yang berarti yang maha hidup, hidup kekal dan juga abadi. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak tergantung pada apapun, sedangkan kehidupan segala sesuatu bergantung padanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki kehidupan yang tidak pernah tergantung pada makhluknya, melainkan makhluknya di sini bergantung kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah penjelasan lebih rinci lagi mengenai Al-Hayyu. Makna Al-Hayyu di situ. Al-Hayyu berarti Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup, memiliki kehidupan yang sempurna, kekal dan juga abadi. Jadi Al-Hayyu di situ memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki kehidupan yang kekal dan juga sempurna dan juga abadi. Perbedaan kehidupan Allah dan juga makhluk. Jikalau kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bergantung kepada makhluk, sedangkan kehidupan makhluk itu semuanya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap makhluk di situ sifatnya fana dan pasti akan menemukan yang namanya kematian. Ya. Jadi kita belajar. Di sini kita belajar sifat Al-Hayyu di situ mengajarkan kepada kita bahwasanya setiap manusia di situ kehidupannya itu terbatas. Terbatas hanya bersifat sementara ketika hidup di dunia ini dan bakalan menemukan yang namanya kematian. Terus yang selanjutnya, konsekuensi memahami Al-Hayyu. Al-Hayyu. Jadi ada beberapa konsekuensi yang bakalan kita dapatkan jikalau misalkan kita memahami Al-Hayyu di situ. Memahami makna Al-Hayyu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seorang muslim. Jadi kita dengan belajar mengenai Al-Hayyu di situ mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ tidak bergantung kepada makhluk, bahwa kehidupan Allah Subhanahu wa taala bersifat kekal. Dialah Allah yang bersifat kekal, abadi dan juga yang sangat sempurna dan juga maha kuasa. Sedangkan makhluknya tersebut bahwasanya
memiliki keterbatasan dalam menjalani kehidupan ini. Hal ini juga dapat memotivasi kita untuk selalu beribadah dan meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta ini menjadi yang namanya apa? Perantara bagi kita supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami Al-Hayyu, seorang muslim dapat lebih menghayati kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala di situ. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki keagungan dan juga kebesaran yang sangat luar biasa di dalam terhadap seluruh makhluknya. Kita makhluk tidak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Serta menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Setiap apa-apa yang ada di dunia ini bakalan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bakalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala di situ Al-Hayyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 255, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la yu'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui di situ apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah Subhanahu wa taala melainkan apa yang dikehendakinya. Kursinya meliputi langit dan bumi dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Agung. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa taala cuma satu. Dialah Tuhan semesta alam. Tuhan di dunia dan juga Tuhan di akhirat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang hidup, hayyun, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi kita semuanya di situ diurus oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Oleh sebab itu maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kalau makhluk di situ mengantuk. Kalau makhluk di situ butuh tidur. Tapi Allah Subhanahu wa taala di situ tidak mengantuk dan tidak tidur. Dulu kisah Nabi Musa alaihissalam di situ penasaran. Dia bergumam sendiri. Apakah Allah tidur? Kata Nabi Musa ketika itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa. Nabi Musa di situ disuruh mengambil yang namanya gelas, kemudian disuruh taruh gelas itu, disuruh dikasih air, gelas itu. Kemudian disuruh pegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memerintahkan Nabi Musa untuk memegang gelas yang ada airnya. Kemudian Nabi Musa duduk hampir seharian di situ, kemudian lelah Nabi Musa dan tertidur. Kemudian gelas yang dipegang itu oleh Nabi Musa jatuh dan juga pecah sama airnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, seandainya saya tidur, maka ibaratnya seperti gelas yang ada di tanganmu kemudian pecah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala di situ tidur, maka dunia ini pasti bakalan hancur. Dan sebab itu maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi.
kepunyaan Allah Subhanahu wa taala semuanya di alam semesta ini. Dunia dan juga akhirat semuanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Jadi apa-apa yang bisa menolong, memberikan syafaat itu hanya semerta-merta karena izin Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada mereka. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Jadi tidak ada yang kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang ada di hadapan mereka, di belakang kita semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Jadi kita tidak bakalan mengetahui tentang ilmu Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita mengenai tentang ilmu Allah. Kursinya meliputi langit dan juga bumi. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di situ meliputi segala apa yang ada di dunia ini. Dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya dan dia maha tinggi lagi maha agung. Ya. Jadi disitulah kita belajar memahami al-hayyuh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat al-hayyun, yaitu yang maha hidup, yang maha hidup, kekal dan juga abadi. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala serta kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.